Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada sore hari ini saya berada di Magelang dan kedatangan tamu yang terhormat yaitu Profesor Armaidi. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Ma'ruf. Salam sehat selalu. Sehat ya, Mudah-mudahan, Prof? Alhamdulillah. Baik, Prof. Jadi sore hari ini kita akan berdiskusi tentang ketahanan nasional dan nasionalisme, Prof ya. Sesuai Ya, dengan info yang saya baca di website bahwa Prof. Armedi menggeluti atau meneliti bidang nasionalisme dan ketahanan nasional. Tapi sebelum berbincang ke arah situ, Prof, mungkin hmm, alangkah baiknya teman-teman ingin mengetahui yang belum mengetahui ya, Prof ya, ya, informasi-informasi ringan seputar pendidikannya Prof. Armedi, S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana, kemudian ya. juga kenapa tertarik dengan tema nasionalisme dan ketahanan nasional. Mungkin dari S1 dulu, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, Mas Ma'ruf. Saya ini dulu S1, eh, pertama kali saya masuk kuliah di Fakultas Teknik ya, di arsitektur. Nah, nggak pernah terbayang bagi saya untuk kuliah di filsafat gitu. Saya masuk filsafat by accident. Dalam kuliah di teknik itu, saya ini kan anak paling kecil dari 6 bersaudara. Waktu saya besar, ayah saya sudah tidak mampu lagi menyekolahkan saya. Gitu. Sehingga saya disekolahkan oleh kakak lah. Kalau istilahnya Jawanya, numpang, ngenger gitu, kata orang Jawa gitu. Nah, suatu saat itu kuliah di teknik itu uang kuliahnya itu hilang. Hilang bukan lantaran saya yang menghilangkan, tetapi kakak saya tinggal juga sama kakak. Kemudian kakak itu mempunyai teman keluar masuk, keluar masuk. Nah, kalau kita di kos itu kan tidak ada lemari ya yang bisa dikunci. Uang itu ditaruh di atas apa di bawah baju saja gitu. Ya pada Hmm. masa itu ya cukup banyak. Bayangkan aja kalau sekarang masuk fakultas teknik berapa itu Mas Ma'ruf ya gitu. Nah, akhirnya itu cara dia mencuri itu adalah per hari itu 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, sampai tinggal 3 lembar. Di Hmm. situ saya bingung dan saya ceritakan sama saudara saya, kakak saya itu, wah ini gawat ini, saya bilang. Nah, dalam kegelisahan seperti itu, saya apa yang saya bisa masuk? Lantas saya tes kalu lagi gitu. Tes kalu lagi, kalau bisa tes kalu kan tidak bayar apa-apa gitu. Nah, waktu itu saya ingat waktu saya di SMA, saya sering membaca buku namanya ahli-ahli pikir tentang politik dan hukum dari karangan dari G.H. Sabain ya, guru besar ilmu politik di Inggris dia itu kalau nggak salah saya waktu itu. Di situ ada Plato, Aristoteles ya, kemudian Socrates sampai dengan apa namanya Jean-Jacques Rousseau gitu. Wah, saya lihat nanti saya pilih sajalah ini, insya Allah saya masuk lah gitu, bahasa Inggris, matematika gitu kan ya makanan lah gitu ya karena kita di teknik. Inilah lah masuk ya, di halaman Kompas itu nama saya karena A gitu, nomor 4 kalau tidak salah saya gitu. Saya lihat nama saya ada Armani salahnya di sana gitu. Nah, lantas saya Hmm. pulang ke rumah, ke kos gitu, saya lihat, betul Hmm. nama saya gitu. Saya lantas saudara saya itu pulang gitu, kamu nggak masuk ya katanya. Karena dia Hmm. lihat di teknik gitu kan gitu. Hmm. Hmm. Saya bilang mungkin salah lihat itu. Coba kita lihat lagi. Ini ada nama saya, filsafat. Lantas dia bilang, apa ini filsafat? Sudah nggak usah filsafat, nanti ikuti lagi, nanti saya bayar deh uang yang hilang itu. Hmm. Enggak, Tahun saya bilang. tahun berapa itu, Jadi Prof? Tahun berapa itu? tahun 79, tahun Hmm. 79 gitu. Itu. Tapi saya bilang sama dia, saya hanya meminta restu, saya bilang. Tidak minta uang, saya bilang. Kemudian dia tidak jawab, dia pergi
sama teman-temannya, ke tempat teman-temannya yang kebetulan temannya banyak dosen ITB gitu. Lantas pulang-pulang dia ngomong, ya boleh katanya. Rupanya mungkin temannya yang dosen ITB itu biasa keluar kuliah di luar negeri, itu filsafat itu sesuatu yang hebat kalau di luar negeri itu kan. Artinya orang belajar filsafat itu beda dengan kita di sini. Orang belajar filsafat, dia sudah punya sangu segala macamnya. Duitnya udah hebat, mungkin dia mantan duta besar, ya, mantan apa gitu, yang ingin hanya intellectual leisure gitu sifatnya. Gitu. Akhirnya dia setujui saya. Dengan uang 30.000, mendaftar ke UGM, daftar pertama itu 18.000 rupiah gitu. Kemudian saya tinggal di asrama, saya bilang kepada orang tua saya gitu, doakan saya. Tetapi orang tua saya ingin menasihati saya, hati-hati ya. Kenapa? Karena orang berpikir itu kadang-kadang bisa slip, pikirannya nanti salah-salah, seperti dulu ada namanya di angkatan saya itu namanya Abadi Arun gitu ya. Agak begini dia gitu, gambaran orang tentang filsafat seperti itu di Indonesia, karena terlalu berpikir terlalu tinggi, kadang-kadang rusak pikirannya seperti itu. Itulah, jadi pikirannya sederhana, cuman melepaskan melepaskan tadi ya beban seperti itu supaya masuk 18.000, uang masih ada 12.000 untuk uang bulanan, tinggal di asrama, bayarnya ya cencaila saja begitu. Itulah Mas Ma'ruf. Pergilah saya ke filsafat. Jadi itu dari S1 saya. Kemudian saya selesai filsafat. Selesai di filsafat, lantas saya bimbingan dari Romo Anton Bakar. Orang pasti kenal sama Romo Anton Bakar. Kemudian juga dia mengangkat saya jadi asistennya. Kemudian saya sangat berhutang sama Profesor Kunto. Waktu itu menawarkan saya jadi dosen, kemudian saya tolak, kemudian saya pergi bekerja di Tramigasi. Di Tramigasi sudah ada NIP, Mas Ma'ruf. Ya. Tapi saya berpikir tentang Jakarta nih. Mas Ma'ruf juga hampir sama kalau di Jakarta gitu. Kalau kita baru-baru kan nggak enak kan, pasti tinggalnya tuh jauh, ya kan? Nggak mungkin kita tinggal di Tebet gitu kan, segala macam itu. Jadi Jakarta itu enak untuk orang eselon 2 ke atas gitu. Akhirnya saya kontak lagi Prof. Kunto, masih mau dia? Boleh, saya bilang gitu, saya kembali ke kampus, walaupun waktu itu saya juga ditawarkan beliau di ITS, kemudian di UNS, dan di tempat saya sendiri di Pekanbaru. Tapi saya kembali aja lagi ke Universitas Gadjah Mada. Rupanya ya tidak salah juga pilihan saya itu, Mas. Artinya itu NIP yang di Tramigasi saya kembalikan, dapat NIP di Fakultas Filsafat. Kemudian S2 saya lari dari filsafat, saya mempelajari tentang ketahanan nasional waktu itu. Waktu masuk ketahanan nasional ya zamannya Orde Baru itu pakai ditsus segala lah gitu ya, supaya kita mengikuti eranya seperti itu. Alhamdulillah diterima gitu. Nah, banyaklah saya belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan nasional, ya, yaitu geopolitik dan geostrategi gitu. Tetapi kemudian saya banyak berkecimpung di program studi ketahanan nasional di Sekolah Pascasarjana. Saya dibawa oleh Prof. Irasul Amal, dan kebetulan saya dulu tidak disengaja semuanya itu, Mas. Ada dulu namanya Letnan Jenderal Sutopo Yuwono, mantan Kabakin dan Gubernur Lemhanas. Jadi waktu saya meminta tanda tangan ACC tanda tangan tesis gitu, dia tanya, kamu apa latar belakangnya gini-gini? Saya bilang, saya di Universitas Gadjah Mada. Maukah kamu membantu saya? Mau, saya bilang gitu. Dia rupanya juga mengajar ketahanan nasional, baru buka waktu itu di Universitas Gadjah Mada. Lantas saya jadi asistennya dia juga gitu. Nah, dari situlah saya menapak tentang ketahanan nasional ini dan berkecimpung di ketahanan nasional, membantu Prof. Amal dan Jenderal Sutopo Yuwono itu. Kemudian
Kalau saya lari ke yang lain lagi tentu tidak bisa. Saya orang filsafat. Kembali lagi saya ke filsafat. Kemudian saya dibimbing oleh Prof. Kunto dan Prof. Thailand. Alhamdulillah selesai tepat waktu. Dan tidak terlalu lama sesudah itu saya mengajukan guru besar. Ya, dengan berbagai macam kesulitan, tetapi bagi saya yang penting jangan sampai momentum itu terlewati. Dalam hidup itu yang penting gitu. Jangan sampai momentum itu terlewati sehingga akhirnya turun juga dia seperti itu. Dengan rupanya ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam karir itu adalah kesabaran itu sesuatu yang paling menentukan sekali. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah sebagai pendidikan untuk karakter kita untuk mencapai satu posisi tertentu yang harus kita, artinya kalau di dalam filsafat mungkin Mas Ma'ruf pernah belajar filsafat Cina yang dikatakan oleh siapa namanya nih, Confucius, the rectification of name. Ya. Jadi kalau dia jadi guru ya guru lah. Jadi karakter guru itu harus saya lalui sehingga jadilah seperti itu. Kemudian Ya, cerita monggo, Pak. aktif di Pasca itu tentang ketahanan nasional itu sejak kapan Nah, itu, Prof? itu lama saya membantu Prof. Amal. Dulu Prof. Amal itu yang menjadi ancoknya gitu ya, artinya menjadi leadernya di situ. Cuman kan Prof. Amal ini kan dari dekan Visipol sampai terus menjadi orang terus, jadi pejabat terus kan ya. Malah dulu hampir menjadi menteri di Jakarta, beliau tidak mau kan waktu zamannya Pak Habibie itu. Kan sudah dihubungi beliau seperti itu, tapi beliau mengatakan tidak, gitu kan seperti itu. Saya salut juga kepada beliau itu, gitu. Nah, jadi akhirnya saya besar sendiri, ya. Jadi saya harus menunjukkan bahwa saya jangan sekali-sekali mengecewakan Prof. Amal dan tidak boleh bertanya. Pantang bagi saya bertanya karena apa? Nanti kan begini, kita harus belajar, ya karena begini. Jangan sampai orang terbebani oleh kita. Jadi saya selalu memproyeksikan Amal dalam bentuk yang lain, Armaidi orangnya gitu. Sehingga saya besar oleh apa ya, autodidak sendiri, mencoba belajar sendiri. Sungguh waktu itu bisa dibayangkan itu Mas, saya masih kecil itu, masih hafal gitu ya. Sehingga saya harus mencoba untuk pandai-pandai membawakan diri ya. Itu yang paling penting gitu. Dan sampai hari ini ya saya masih mengelola program studi S2 dan S3 Ilmu Ketahanan Nasional di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Itu pun Prof. Amal sudah tidak boleh oleh Sekolah Pasca karena sudah pensiun lama sekali gitu. Akhirnya saya ditantang gitu. Nah, dengan segala hormat saya saya mengatakan bahwa Prof. Amal saja. Enggak, kamu, kata direktur Pasca. Oke, Bismillah saya bilang begitu. Itulah saya ditemani oleh Pak Safik ya, teman sejawat saya yang paling baik dan paling hebat sebenarnya dia. Cuman ya waktu kita sekolah bersama-sama dia mungkin terlalu kencang menuntut ilmu ya, berpikir gitu, ya itu tadi akhirnya sarafnya kena gitu. Tapi sampai hari ini adalah mitra saya yang paling baik gitu. Baik, Begitu Prof. Mas Pak. Baik, Prof. Untuk perjalanan karir CV intelektual kayaknya cukup kita elaborasi ya, Prof ya. Menarik sekali ceritanya dari Prof. Armaidi. Nah, untuk segmen pertama ini kita tutup dulu, Prof. Nanti kita masuk pada segmen berikutnya yaitu tentang tema kita hari ini yaitu tentang ketahanan nasional dan nasionalisme. Teman-teman, kita sambung lagi pada segmen berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.